para pencinta manga Jepang, komik Jepang atau yang lebih dikenal dengan manga sudah lama digemari masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pada akhir tahun 80-an, manga Jepang masuk dan diterima cukup baik di Indonesia, meski saat itu judul yang beredar masih terbatas. Jika Anda besar di era 90-an, tentu tak asing dengan manga Pak Labor, Kung Fu Boy, Doraemon, Dragon Ball, Kapten Tsubasa, Sailor Moon, Kobo-chan, Detektif Conan, dan Samurai X. Judul manga Jepang mulai bervariasi pada pertengahan 2000 hingga saat ini, dan tentunya genre yang semakin bervariasi. Salah satu yang cukup laris di pasar Indonesia adalah terbitan Shonen Jump. Shonen ini merupakan penerbit kumpulan manga yang menargetkan remaja-remaja laki-laki dengan ciri khas tokoh utama manga, yakni laki-laki dengan plot cerita syarat aksi superhero, kepahlawanan, serta komedinya. Nah, berikut ini rekomendasi manga Jepang terbaik yang masih berjalan dan cukup populer yang sebagian merupakan terbitan Shonen Jump. Platinum End. Komik dari pengarang Tsugumi Ohba dan Takeshi Ubata bercerita tentang Mirai Kakehashi, yaitu seorang siswa muda pemurung yang putus asa lantaran jadi korban bully paman dan bibinya usai orang tuanya meninggal dunia. Mirai kemudian mencoba bunuh diri dengan melompat dari atap gedung sekolah. Percobaan bunuh dirinya gagal setelah diselamatkan Nasai, sang malaikat pelindung. Nasai pula yang memberitahukan bahwa paman dan bibinya bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Nasai memberi Mirai kekuatan super untuk menegakkan keadilan. Namun di balik itu, Nasai mempunyai tujuan besar. Tuhan akan pensiun dari pekerjaannya dan sedang mencari kandidat pengganti. 13 malaikat Tuhan kemudian berpencar dan mencari kandidat Tuhan baru, termasuk Mirai. Untuk mendapatkan posisi Tuhan, Mirai dan Nasai harus mengalahkan 12 kandidat lainnya dalam 999 hari. Cherub of the End. Manga karangan Takaya Kagami ini berkisah tentang sebuah virus buatan manusia yang menewaskan orang dewasa serta hanya menyisakan anak-anak di bawah 13 tahun. Kejadian ini membangkitkan kembali vampir dan memperbudak manusia. Yuichi Hiro dan Mikaela Hayakuya adalah dua anak laki-laki yang ingin memberontak dan melarikan diri karena tak sudi diperlakukan kejam oleh kaum vampir. Dalam pelariannya, Yuichi Hiro diselamatkan sebuah organisasi pembasmi vampir. Di bawah pelatihan pembasmi vampir, Yuichi Hiro berhasil masuk dalam pasukan pembasmi vampir. Dirinya pun bertekad membalas dendam pada vampir yang membunuh keluarganya dan yang menangkap Mikaela. Dr. Stone. Berbeda dengan komik lainnya, cerita Dr. Stone berkisah tentang kemunduran peradaban akibat suatu ledakan aneh yang membuat semua manusia di dunia berubah menjadi batu.
Ajaibnya, seorang anak berusia 16 tahun bernama Senku Ishigami berhasil lolos. Dengan otak jeniusnya, Senku dan temannya Taiju berhasil memecahkan misteri itu. Ia menyusun formula kimia tertentu dengan bahan yang didapatkan dari alam untuk membangun kembali peradaban manusia yang telah hilang. Black Clover. Manga Black Clover berkisah tentang dua anak yatim Asta dan Yuno yang dibesarkan bersama di sebuah panti asuhan di desa Hage yang memuja kekuatan sihir. Keduanya mempunyai mimpi yang sama, yaitu menjadi kaisar sihir, gelar untuk penyihir terkuat di kerajaan Clover. Keduanya sempat dipandang remeh karena terlahir yatim dan miskin. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Maka Yuno menunjukkan bakat sihir paling langka, yaitu sihir angin. Auto Exorcist. Dalam manga Auto Exorcist, dunia terbagi menjadi dua. Bumi tempat manusia tinggal yang disebut Asia dan alam iblis yang disebut Gehenna. Iblis yang suka mengacau di dunia dibasmi oleh seorang exorcist. Narasi berpusat pada Rin Okumura, yaitu seorang yatim yang dibesarkan oleh Pastor Shiro yang seorang exorcist. Pastor Shiro menyelamatkan Rin dan Yukio, saudara kembarnya, saat iblis merasuki ayah mereka dan berusaha membunuh keduanya. Vagabond. Vagabond menceritakan kisah fiksi kehidupan dua samurai legendaris Jepang, yaitu Miyamoto Musashi dan Sasaki Kojiro. Berlatar Jepang abad ke-16 era Sengoku, mengisahkan seorang anak bernama Shingen Takezu dijauhi penduduk desa karena sifat dan penampilannya yang liar, kasar, dan kejam, membuat penduduk desa resah dan tidak nyaman. Akibat konflik yang dilakukannya di luar desa meresahkan, akhirnya penduduk menggantung Takezu di pohon dan dibiarkan mati perlahan. Namun hidupnya diselamatkan oleh biksu bernama Takuan Suhu dan membaptisnya dengan nama baru Musashi Miyamoto. Musashi yang berhasil bertahan hidup kemudian bertekad mendalami seni pedang dan bertekad menjadi ahli pedang terbaik yang pernah ada. Sumatsu no Valkyrie. Konsep dari manga karya Fukui Takumi dan Ume Murashinya ini berkisah tentang pertarungan antar manusia dan dewa. Yang membuat unik, sosok manusia berasal dari tokoh sejarah dunia, pelaku kriminal dunia, olahragawan dunia, hingga jenderal perang dunia. Sementara dari sisi dewa menampilkan deretan dewa Yunani, Jepang, Mesir, dan India. Kisah bermula dari sebuah konferensi para dewa yang diadakan setiap 1000 tahun. Dalam konferensi tersebut, para dewa akan memutuskan nasib umat manusia. Melalui pemungutan suara, para dewa sepakat memusnahkan umat manusia. Namun pada detik akhir, salah seorang komandan Valkyrie bernama Brunhilde meminta agar manusia sendiri menentukan nasib mereka dengan bertarung melawan para dewa. Tensai Shitaro Slim Dataken.
Berkisah tentang Satori Mikami, seorang pekerja kantoran yang menikmati karir gemilang dan hidup glamor, namun selalu gagal mendapatkan kekasih. Suatu hari Satori dan temannya diserang di jalan, ia ditusuk dan kehilangan banyak darah. Saat menjelang ajalnya, Satori mendengar bisikan dengan bahasa yang tidak dia mengerti. Bisikan itu terus bergema hingga Satori membuka mata dan menyadari bahwa ia berada di dunia lain dengan wujud yang berbeda. Sadar dirinya berada dalam sebuah gua gelap, Satori kemudian mencari jalan keluar dan bertemu dengan seekor naga bernama Veldora yang disegel selama 300 tahun. Manga karya Taiki Kawakami dan Kusu cukup menarik. Mengambil konsep isekai atau pindah dunia, namun dengan pengembangan cerita yang mirip dengan game RPG, role playing game, Anda akan menemukan keseruan dari bermain RPG namun dalam bentuk sebuah manga. Mashle, Magic and Mashle. Hampir serupa dengan Black Clover, cerita manga ini menyoal sihir tapi dengan sisi berbeda. Bercerita tentang Mas Padet, seorang tanpa sihir yang hidup jauh di dalam hutan namun fisiknya sangat kuat. Suatu hari ayah Mas diserang pengguna sihir yang tengah berburu di dalam hutan. Disinilah identitas Mars tanpa sihir terungkap dan kehidupan damainya terusik. Untuk menyelamatkannya, sang ayah memasukkan Mars ke dalam sekolah sihir Iceborne Magic Academy. Mars pun harus berjuang melawan para pengguna sihir dengan kekuatan fisiknya dan demi meraih gelar Gaivin Visionary. Hunter x Hunter. Manga lawas era 90 akhir Hunter x Hunter karya Yoshihiro Togashi hingga kini masih digemari banyak orang. Manga ini mengalami banyak jeda sehingga baru mencapai chapter 390 dalam waktu 22 tahun. Cerita berpusat pada Girlfriend yang mendapati ayah yang meninggalkan dirinya ketika masih balita demi berpetualang. Menginjak remaja, Gon memutuskan mencari ayahnya, namun untuk dapat berpetualang diperlukan izin khusus. Setiap tahunnya selalu diadakan ujian Hunter dengan hadiah lisensi Hunter dan bonus lainnya. Ujian Hunter ternyata tidak semudah yang dipikirkan Gon, dirinya harus bersaing dengan ratusan ribu orang. Boku no Hero Academia. Boku no Hero Academia berlatarkan dunia di mana hampir seluruh populasi manusia telah mengembangkan kekuatan super yang disebut Force. Setiap orang memiliki Force berbeda-beda dan jarang ada Force yang sama. Force ini kemudian memutuskan seseorang menjadi penjahat atau pahlawan. Tokoh utama Ijoko Midoriya dikisahkan ingin menjadi pahlawan nomor 1 di Jepang. Meskipun dia tidak memiliki Course, sebuah kejadian pahit membuat All Might mewariskan Course 1-4-nya kepada Midoriya. Boruto. Manga Boruto layak masuk dalam salah satu rekomendasi manga Jepang terbaik. Pasalnya manga ini mengambil latar belakang tahun setelah pertarungan sengit Naruto Sasuke melawan Kaguya. Dalam manga Boruto, Naruto dan teman-temannya pun digambarkan hidup damai dan bersahabat baik dengan desa lain. Situasi tanpa pergolakan ini membuat generasi Boruto kurang antusias berlatih teknik ninja dan menganggap Naruto sebagai ayah yang tidak peduli keluarga karena selalu sibuk mengurusi desa. Pada suatu ketika Sasuke Uchiha kembali ke Konoha setelah menyelidiki kasus tertentu.
Sasuke menduga akan terjadi serangan besar kepada Konoha dan meminta Naruto berjaga-jaga serta memperingatkan teman-temannya dan desa lainnya. Boruto yang saat itu menjadi anggota Regu Ninja pimpinan Konohamaru terkesima melihat ayah Sarada Uchiha, putri Sasuke dan Sakura. Boruto memohon kepada Sasuke untuk dijadikan muridnya guna melewati ujian Chunin dan menunjukkan kepada Naruto bahwa dia bukanlah anak yang manja. Lalu sebuah serangan terjadi saat ujian Chunin berlangsung. Desa Konoha diserang, Naruto dan Sasuke berada di garis terdepan menyelamatkan Konoha. Dragon Ball Super. Dragon Ball Super berada di peringkat 5 besar shonen. Cerita dibuka dengan damainya bumi setelah Majin Buu dikalahkan. Bumi yang damai membuat Son Goku aktif bertani bersama keluarganya. Suatu ketika datang makhluk dari luar bumi yang memiliki kekuatan hebat ke alam Kaio. Makhluk bernama Berus dikenal sebagai dewa penghancur. Son Goku yang tengah berlatih di alam Kaio secara tak sengaja bertemu dengan Berus. Meski telah berubah hingga Super Saiyan tahap 3, Goku masih tak bisa mengalahkannya. Berus kemudian teleportasi menuju bumi untuk mencari petarung saya lainnya. Namun Goku dan Vegeta menyadari tak bisa mengalahkan Berus. One Punch Man. One Punch Man bercerita tentang Saitama, seorang siswa yang punya mimpi menjadi pahlawan namun tidak memiliki kekuatan. Hingga latihan keras selama 3 tahun yang dia jalani membangkitkan sebuah kekuatan super yang luar biasa. Dengan kekuatan supernya dia mampu mengalahkan siapapun hanya dengan satu pukulan saja. Meski telah banyak menyelamatkan manusia, Saitama tak diakui sebagai pahlawan. Untuk mendapatkan pengakuan, Saitama mengajak manusia Cyborg Genos menjadi pahlawan dan mengalahkan musuh kuat, yakni pemimpin monster. One Piece. One Piece sepertinya patut menjadi manga Jepang terbaik lantaran mencatat penjualan tertinggi sepanjang masa dengan lebih dari 430 juta eksemplar pada 2017. Tak hanya itu, One Piece juga menorehkan rekor cetakan manga tertinggi sepanjang masa di Jepang dengan 4,5 juta eksemplar pada 2012. Serial One Piece masuk sebagai finalis dalam Tezuka Osamu Cultural Prize sebanyak 3 kali berturut-turut mulai dari 2000 hingga 2002 dan pada 2012. One Piece memenangkan hadiah utama penghargaan Asosiasi Kartunis Jepang ke-41. Manga ini menceritakan bangkit di Luffy, seorang anak dari pulau terpencil yang terinspirasi menjadi bajak laut setelah mendengar kisah petualangan bajak laut Golden Roger dari bajak laut rambut merah Shanks. Kehidupan bajak lautnya dimulai saat Luffy secara tidak sengaja memakan buah iblis bumbung dan mendapatkan kekuatan meregang seperti karet dengan tumbal tidak dapat berenang. Menginjak remaja, Luffy membulatkan tekad memulai petualangannya. Mendayung sendiri perahu kayunya demi mendapatkan kru kapal untuk mencari harta karun fenomenal yang ditinggalkan mantan raja bajak laut Golden Roger. Harta karun bernama One Piece disebut sebagai harta karun terbesar di dunia. Selain berambisi mendapatkan harta karun, Luffy juga berambisi menjadi raja bajak laut. Nah, itulah 15 manga Jepang terbaik sepanjang masa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan juga komen.